telah kita bahas dalam al-usul atau dalam usul fit tafsir. Kemarin kita sudah sampai pada bab manfaat mengetahui asbabun nuzul. Apa faedahnya kita mengetahui asbabun nuzul? Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan umumul lafzi wa khususus sabab. Halaman yang ke-16. Umumul lafzi wa khususus sabab. Keumuman lafaz dan kekhususan sebab, ya. Keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Baik. Ini ada kaitannya dengan pelajaran kita sebelumnya, yaitu sababun nuzul. Baik. Ada yang mau baca? Baik. Silakan. Akhi Farizi. Iqra barakallahu fiik. Halaman 16 paling bawah. Umumul lafzi wa khususus sababi. نعم. ولفظها لفظها لأن القرآن نزل تشريعا لجميع الأمة فكانت الأمة بأموم لفظه لا بخصوص سببه. أحسنت. مثال ذلك ومثال ذلك آية لعان وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين. وفي صحيح البخاري من حيث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشريك من ابن سحمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد لرحمك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحج. ونزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. نعم. فهذه الآيات نزلت بسبب هلال بن أمية لامرأته لكنها شامل له ولغيره. وبذلك ما رواه البخاري من حديث سهل رضي الله عنه أن عويمر الإجلالي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله ويقتلونه أم كيف يصنع؟
فلعنها الحديث فجعل النبي هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. طيب أحسنت بارك الله فيك. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi pembahasannya mengenai keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Maksudnya di sini ayatnya lafaznya umum, tapi sebab nuzulnya khusus. Ya, ayatnya bersifat umum, sebabnya khusus. Gimana caranya? Nah, qala al-muallif rahimahullah, idza nazalatil ayatu li sababin khas wa lafdhuha 'amun kana hukmuha syamilan li sababiha. Apabila suatu ayat turun karena sebab yang khusus, sedangkan lafaznya 'am. Sebabnya khusus, sedangkan lafaznya umum. Bagaimana caranya? Kana hukmuha syamilan li sababiha wa li kulli ma yatanawaluhu lafdhuha. Maka hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut mencakup sebab turunnya ayat, mencakup juga seluruh yang dicakupi oleh lafaz ayat tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nanti ada contohnya. Jadi ayat itu kalau sebab nuzulnya khusus, lafaznya umum, maka hukum ayat tersebut mencakup sebab turunnya, juga mencakup seluruh yang termasuk ke dalam lafaz tersebut. Kenapa? Li'annal Qur'ana nazala tashri'an 'amman. Karena Al-Qur'an itu turun sebagai tasyri' yang umum, syariat yang umum, li jami'il ummah, kepada seluruh umat. Fakanatil ibratu bi'umumi lafzihi la bi khususi sababihi. Maka sehingga ibrah yang dipegang itu apa? Yang dilihat itu apa? Keumuman lafaznya. La bi khususi sababihi, tidak dengan kekhususan sebabnya. Nah, di sini penulis menyebutkan satu contoh kepada kita Bapak Ibu. Wa mithalu dzalika ayatul li'an. Ayat tentang li'an. Li'an itu apa? Li'an itu dari kata la'ana yula'inu li'an. Saling melaknat. Yula'inu li'an atau mula'anah. Mula'anah, saling melaknat. Apa maksudnya saling melaknat di sini? Maksudnya begini. Seorang suami melihat istrinya selingkuh misalnya, atau menemukan istrinya selingkuh dan nampak oleh mata kepalanya, itu terjadi, dan dia tidak punya 4 orang saksi. Tidak punya 4 orang saksi. Maka apa yang harus dia perbuat? Kalau dia biarkan saja itu terjadi, sakit hatinya kan. Kalau dia lapor sementara tidak ada saksi, berabe juga hukumnya nanti. Menuduh orang lain berzina, kena hukum nanti. Maka Al-Quran memberikan jalan solusinya, li'an. Li'an, saling melaknat. Nanti suami nanti bersumpah 4 kali,
Di akhir sumpahnya, laknat Allah atas dirinya kalau dia berbohong dalam kesaksiannya. Si istri juga bersumpah 4 kali, juga demikian. Sumpah yang kelimanya, laknat Allah, murka Allah baginya kalau suaminya itu benar. Kira-kira begitu. Nanti kita akan bacakan apanya, sebab nuzulnya Bapak Ibu. Ya, ayat li'an itu Bapak Ibu ada di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah An-Nur ini kita bacakan ya. Walladzina yarmuna azwajahum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Ya, An-Nur ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9. Ya. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina sementara mereka tidak memiliki saksi. Tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri. Maka apa yang dilakukan? Maka hendaklah mereka bersyahadat. Satu orang di antara mereka bersyahadat 4 syahadat, 4 kali. Ya. Dalam Al-Quran, Bunda. Maksudnya? Di situ tidak ada. Di situ hanya ringkas saja. Ini secara jelasnya, supaya jelas. Ya. Jadi dia bersyahadat, dia bersaksi 4 kali kesaksian dengan menyebut nama Allah bahwa dia orang yang benar dalam kesaksiannya. Lalu pada yang kelimanya dia mengatakan laknat Allah baginya kalau dia termasuk orang yang dusta. Jadi dia bersaksi dengan nama Allah, dia melihat istrinya begini dan dia benar dalam kesaksiannya. Lalu pada kesaksian yang kelima Bapak Ibu, dia mengatakan apa? Laknat Allah baginya kalau dia bohong. Oh, ini luar biasa ini. Lalu nanti si perempuan juga bersaksi. Soalnya kalau seperempuan tidak bersaksi, perempuan nanti yang dapat hukuman, dapat hadnya nanti. Dapat had nanti. Kalau dia tidak mau dapat had, dia nanti juga bersyahadat, memberikan kesaksian. Wa yadra'u anhal adzab, dan wanita ini tidak dihukum ya kalau dia antashhada 4 syahadatin billah. Kalau dia bersyahadat juga 4 kali syahadat dengan nama Allah bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, ya, dan dia bersaksi bahwa kesaksian suaminya ini bohong. Lalu pada yang kelimanya dia bilang, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan yang kelimanya perempuan ini bilang bahwa laknat Allah, bahwa murka Allah baginya kalau suaminya ini benar dalam kesaksiannya. Itu li'an namanya. Suami dan istri. Kedua-duanya bersumpah. Bersyahadat, memberikan kesaksian. Naam. Ini ada apanya? Kisahnya ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, coba dulu kita baca yang dalam Syekh Utsaimin ini dulu. Ya. Di sini wa hiya qauluhu ta'ala walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum ila qaulihi ta'ala in kana minas shadiqin. Jadi surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Fa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari dijelaskan min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Syarik ibn Samha, bahwa Hilal bin Umayyah, ada nama seorang ketika itu Hilal bin Umayyah, menuduh istrinya berzina
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia melapor kepada Rasulullah. Ya. Berzinanya dengan Syarik bin Sahma. Syarik bin Sahma, begitu diceritakan. Lalu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Wahai Hilal, pilihanmu cuma dua. Mendatangkan bukti, al-bayyinah itu bukti, mendatangkan bukti, aw haddun fi dhahrik, atau kamu dicambuk. Dicambuknya 80 kali, dicambuk di punggung kamu. Pilihannya cuma dua. Faqala Hilal, walladhi ba'athaka bil haqq inni lasadiq. Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya ini sungguhnya jujur, benar. Ini kata siapa? Kata Hilal. Ya. Fala yanzilannallahu ma yubri'u zahri minal had. Lalu Hilal ini bilang, ya, sungguh benar-benar, ya, sungguh benar-benar Allah pasti akan menurunkan apa yang membebaskan punggungku ini dari had, dari hukuman. Ya, jadi saking yakinnya si Hilal ini bilangnya begitu. Saya ini benar wahai Rasulullah. Demi Allah pasti Allah akan menurunkan ayat untuk membebaskan punggungku ini dari hukuman cambuk. Kira-kira begitu. Jadi fanazala Jibril. Lalu seketika itu Bapak Ibu, Jibril turun, wa unzila alaihi. Lalu diturunkanlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzina yarmuna azwajahum. Sampai faqara hatta balagha, beliau membacakan sampai in kana minas shadiqin. Turun ayat surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Apa Bunda? Yubarri'u, membebaskan. Membebaskan. Ya. Zahri, punggungku. Punggung saya. Punggung, zahar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, ya, ayat tentang li'an ini didahului tentang ayat qadzaf. Ayat qadzaf. Ayat qadzaf itu bercerita tentang menuduh perempuan berzina. Ini surat An-Nur ayat 4 dan 5. Bunyinya begini: walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Siapa yang menuduh perempuan berzina lalu dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, ya, maka hendaklah mereka dicambuk. Orang-orang yang menuduh ini dicambuk. Berapa kali cambuk? 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka ini orang-orang yang fasik. Jadi gimana keumuman dari lafaznya? Tunggu sebentar Bunda, kita baca sebab nuzulnya dulu. Ya, nanti dijelaskan nanti. Dalam kitab-kitab tafsir Bapak Ibu, ini dijelaskan ini ceritanya. Ini kan ceritanya kita dapat, ini kan Hilal bin Umayyah sudah melapor saja kepada Rasulullah, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, ini dijelaskan. Ya. Jadi saat ketika turun ayat tentang qadzaf, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, ketika turun ayat ini Bapak Ibu, ada namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hakadza unzilat ya Rasulullah, apakah seperti ini ayat ini turun? Ya, jadi Sa'ad bertanya kepada Rasul, apakah seperti ini ayat ini turun? Nah, ketika itu Rasul mengatakan, ya ma'syaral ansar, ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum. Wahai orang-orang Ansar, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian ini? Sa'ad bin Ubadah itu adalah pemimpinnya kalangan Ansar. Jadi begini, ya.
Lalu orang-orang Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, la talumhu. Wahai Rasulullah, jangan engkau cela Sa'ad ini, ya. Fa innahu rajulun ghayurun, karena Sa'ad ini orangnya pencemburu. Ma tazawwaja imra'atan qattun illa bikran. Jadi dia tidak pernah menikahi perempuan kecuali perempuan yang gadis. Ya, dia ini begini. Sampai Sa'ad itu berkata kepada Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, la a'lamu annaha haq. Demi Allah, saya tahu bahwa ayat qadzaf ini adalah hak, kebenaran. Wa annaha minallah, dan bahwasanya ayat tersebut datang dari Allah. Ya. Walakinni qad ta'ajjabtu, akan tetapi saya ini takjub, heran. Ya. Law wajadtu laka'an qad tafakhadaha rajulun, seandainya saya melihat perempuan, ya, melakukan sesuatu dengan laki-laki, ya, lam yakun li an ahijahu wala uharrikahu hatta atiya bi arba'ati syuhada. Saya tak bisa melaporkannya, memarahinya, ya. Tidak bisa saya melaporkannya, wahai Rasulullah, kecuali saya datangkan 4 orang saksi. Kecuali saya panggil dulu 4 orang saksi menyaksikannya, baru bisa diangkat kasus ini, begitu. Ya, begitu ya. Fa wallahi la ati bihim hatta yaqdi hajatahu. Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan bisa mendatangkan 4 orang saksi sampai si laki-laki ini memuaskan hasratnya. Sampai laki-laki ini betul-betul menyalurkan hasratnya. Ya. Jadi fama labithu illa yasiran hatta jaa Hilal bin Umayyah. Jadi tidak begitu lama selangnya Bapak Ibu, sampai datang Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah, ya. Hilal bin Umayyah, lalu terjadilah kisah yang tadi. Hilal bin Umayyah. Terjadilah kisah tadi. Kisah ini panjang. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita tahu ya bahwa ternyata hikmah yang kita sebutkan pada pekan kemarin itu luar biasa. Bahwa asbabun nuzul itu luar biasa, menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Artinya konteks ayat memang dari yang turun dari itu, apakah khusus di sini atau bisa kayak lain aplikasinya? Misalnya ini, Ustaz di Soto. Iya. Iya. Kan konteksnya kan sama. Tata hukum yang turun dari Allah itu kan bisa diaplikasikan itu kegiatannya. Iya. Khusus zina. Jadi ini khusus untuk zina nih, Pak. Khusus zina. Ini khusus untuk zina. Karena makanya ada namanya li'an, ada namanya qadzaf. Itu khusus untuk zina. Jadi tadi kan kita bilangnya ayat ini sebab turunnya kan khusus. Khususnya masuk di sini, ayat ini turun karena ada kasusnya Hilal bin Umayyah. Tetapi hukumnya berlaku umum. Bukan hanya berlaku pada Hilal bin Umayyah saja, tetapi berlaku kepada seluruh umat Islam. Itu maksud dari pembahasan kita saat ini Bapak Ibu. Ya, itu ya. Lalu fahadhil ayat nazalat bisababi qadhfi Hilal bin Umayyah limra'atihi, lakinna hukmaha syamilun lahu wa li ghairihi. Ayat ini turun dikarenakan Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berselingkuh, berzina. Ya. Akan tetapi hukum yang terkandung dalam ayat ini syamilun lahu, mencakup Hilal bin Umayyah wa li ghairihi, dan mencakup juga selain Hilal ini, mencakup juga yang lain. Artinya hukum ini berlaku secara umum. Tidak berlaku kepada Hilal saja. Gitu. Apa dalilnya? Di sini jelaskan bidalili ma rawahu al-Bukhari min hadithi Sahl bin Sa'd
radhiyallahu anhu. Jadi dalilnya apa? Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Uwaimir al-Ajlani jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Uwaimir al-Ajlani datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna'. Jadi Uwaimir ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, ada seorang laki-laki, dia mendapati istrinya bersama laki-laki lain. Apakah dia boleh membunuh laki-laki ini, laki-laki yang bersama istrinya ini, sehingga nanti dia diqisas, atau apa yang harus dia perbuat? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika. Wahai Uwaimir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat dalam permasalahanmu dan istrimu ini. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah. Rasulullah perintahkan keduanya untuk melakukan li'an. Melakukan li'an. Ya. Bima sammallahu fi kitabih, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, fala'anaha, maka terjadilah mula'anah tadi. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi kita paham bahwa boleh jadi ayat itu sebab turunnya itu khusus mengenai satu orang, tetapi mencakup seluruh orang. Contoh yang lain, contoh yang lainnya apa? Surat apa namanya? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, berinfaklah kalian jalan Allah dan janganlah kalian mengantarkan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kehancuran. Ayat ini kan umum. Jangan kalian hantarkan diri kalian kepada kehancuran. Tapi sebab nuzulnya Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan jihad. Meninggalkan jihad itu kan sebab kehancuran. Salah satu sebab kehancuran. Jadi walau ayat ini lafaznya umum, mencakup sebab nuzulnya dan mencakup seluruh yang dikandung oleh lafaz tersebut. Gitu kira-kira. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu di akhir, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hukma hadhihi al-ayati syamilan li Hilal bin Umayyah wa ghairihi. Allah menjadikan Nabi menjadikan hukum ayat ini mencakup Hilal dan mencakup selainnya. Ini menunjukkan bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah dari ayat itu adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur al-ulama. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang selanjutnya yang kita bahas, ini pembahasan yang menarik juga. Al-Makkiyu wal Madaniyu. Al-Makki dan Al-Madani. Ya. Kalau kita terbayang Al-Makki dan Al-Madani ini apa yang terbersit di otak kita nih Bapak Ibu, di kepala kita? Makki itu Mekah. Ya, Madani itu Madinah. Naam. Makki itu Makkah, Madani itu adalah Madinah. Taib. Taib, man yaqra? Siapa yang mau baca? Tafadhal Buya, silakan Buya, insyaallah. Yang ini, Bu? Sama dengan Bunda? Oh, itu penjelasan tambahan saja itu.
Oh, itu dari apa? Tadi rujuk ke Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Oh iya, tadi rujuk ke Ibnu Katsir. Kalau mau apa tambahannya, tadi rujuk ke Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ya, siap. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab tafsir yang bil maksur ya, yang ada riwayat-riwayatnya itu senang kita. Ada dijelaskan latar belakangnya. Ya, latar belakangnya itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi ketika kita melihat istri kita menonton, Iya. istri kita tuh dalam penjelasan tadi kan ketika telah tersampaikan hasratnya, kan tadi kan salah satu poinnya. Iya. Kalau kita melihat yang masuk ke hotel aja, dan masuk nggak konteks zina, misalnya gitu. Iya. Apa sebab apa ketika hasratnya sudah terlaksanakan, konteks zinanya itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah kalau dia masuk hotel bersama yang lain, itu sudah termasuk hukum zina itu ya? Iya. Berdua-duaan aja dulu, nak. Iya. Jadi betul ini apa yang ditekan oleh Bapak ini. Ya. Jadi kalau masalah itu dalam masalah tuduhan ini, memang Islam itu sangat ketat. Memang harus melihat yang seperti itu. Tetapi, ini tetapi ya, itu saja barangkali sudah bisa jadi bukti, tetapi tidak sampai hukumnya kepada yang menyebabkan had, yang menyebabkan hukuman dicambuk. Untuk dicambuk itu benar-benar harus dilihat oleh mata kepala. Karena dalam apa ini, Pak, dalam masalah apa ini memang ketat, memang ketat dalam masalah hudud, dalam apa? Ya. Kan di Aceh itu sering diaplikasikan. Saya aplikasikan, Pak ya. Kalau yang di Aceh itu kayak gimana pelaksanaannya? Apakah hanya sekedar ya? Kan adanya kan di Aceh. Adanya di Aceh ya. Jadi memang kalau untuk apa itu tertangkap basah dulu, Pak. Sisa itu sempat. Ya 4. Ya. Untuk saya melihat lalu ada bukti 4 orang baru. Iya. Dan 4 orang ini benar-benar melihat. Hatta ini saya dengar, ini saya yang apa? CCTV saja atau rekaman kamera saja itu ndak bisa dijadikan pegangan untuk sampai kepada hukuman had itu. Wallahu taala alam ya. Jadi dalam masalah had ini memang ketat. Makanya ada kaidah yudra'ul haddu bisyubhah. Had itu terhalangi karena adanya syubhat. Adanya syubhat. Itu. Iya. Kalau asumsi kita kan mau begitu ya. Tapi bahasa laknat Allah itu kan berat, Ustaz. Iya, bahasanya berat. Kalau seandainya jatuh pun campur. Kan konteksnya kan Laknat lagi. 4 kali syahadat. 4 kali syahadat. Karena beratnya itu memang harus harus benar-benar pasti kita dalam mengapakan tuduhan, memberikan tuduhan itu. Memang orang kalau tidak benar-benar nampak oleh mata kepalanya pasti tidak akan berani dia mula'anah itu. Jika bisa jadi ego, kawan kan nampak tuh aku sendiri lah, nampak juga. Iya. Nah, sementara ini baru buat lah gitu, tapi pasti itu lah. Iya. Nah, berarti bisa nggak hukumnya itu cuma dengan 4 apa tadi? Kalau masih berdua-duaan tidak bisa. Tapi kalau tapi laknat Allah tadi kalimat terakhir itu bisa nggak itu diaplikasi? kalau sudah datang 4 saksi, Bukan, masih belum. Awak menjadi itu Mhm. sendiri. Cuma mana bisa mengambil saksi loh. Iya. Itu ayat tadi. Oh ini antara suami dan istri. Iya. Iya, antara suami dan istri, Pak. Ini aku lagi. Jangan itu, Pak. Ya, itu, Pak. Ya, contoh. Ya. Kasus tuh. Aku nampak di dulu.
Baduo-duo. Sunat sendiri gitu. Tapi konteksnya pastilah selingkuh. Karena baduo itu berarti arahnya jalannya pasti ke Iya. itulah. Iya. Menyampaikan jalur ke akhirat lah. Iya. Tapi sampai batas itu dulu belum nampak. Iya, Nampak iya. gitu kan. Iya, Pak. Tapi mudah bisa transaksi. Apakah hukum dengan laknat Allah itu bisa tidak sampai? Kalau dia situ tidak berselingkuh, betul. Iya. Ayo. Mula'anah. Pak. Iya. Boleh, boleh. Apa? Sampai kali syahadat, laknat. Abu akan menyampaikan dulu, situ menyampaikan dulu. Iya. Bisa tidak itu laknat? Bisa. Cuman konsekuensinya berat, Pak. Makanya harus Iya. Iya. Tunangan. Tunangan ya. Kalau seandainya nyampai tunangan kita di mata kita sendiri, itu ada ayatnya? Oh, itu enggak ada, Pak. Ini khusus kalau sudah ada ikatan pernikahan. Kalau sudah tunangan, nah selesai aja, alhamdulillah kan. Berarti udah. Ya kalau gimana, Pak? Yang berkulit itu kali. Iya, diganti ke yang lain. Kok petik ma ya dando ya kan itu kan. Kalau ada doa sih kok. Jangankan apa? Nampak saja berdua-dua makan-makan berdua tuh lajang garia tuh. Ya kan? Itu. Masya-Allah. Kok kayu yut? Cinta kan kita. Iya. Masya-Allah ya. Baik. Kita lanjutkan ya, Pak ya. Ini Al-Makki dan Al-Madani. Tafadhal, silakan Bu ya. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا تقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من القسم مدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمقام الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. Baik, jadi ini Makkiyah atau Makki dan Madani ya. Makkiyun dan Madani. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, nazala al-Qur'anu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Jadi Al-Qur'an itu telah diturunkan kepada Nabi secara mufarraqan, berangsur-angsur ya, fi khilali 23 sanah. Dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun ya. 23 tahun. Lalu qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaraha di Makkah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan lebih banyak waktunya di Makkah. Ya, jadi Rasulullah itu kan kurun dakwahnya kan 23 tahun ya Pak Ibu ya. 13 tahun di Makkah, 13 tahun lebih kurang di Makkah, lalu 10 tahun lebih kurang di Madinah. Kira-kira begitu
Ada namanya periode Makkah dan periode Madinah. Qala Allah Ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami faraqnahu, dan Al-Qur'an yang telah kami turunkan secara berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu membacakannya kepada manusia, ala mukthin, dengan bacaan yang pelan, wa nazzalnahu tanzila, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkannya. Ya, ini ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur. Mufarraqan. Nah, berangsur-angsur, terpisah gitu kan. Walidzalika qassama al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala al-Qur'ana ila qismain. Oleh karena itu para ulama membagi Al-Qur'an itu kepada dua jenis, dua qism, dua bagian. Ada makkiyun wa madaniyun. Ada ayat-ayat yang makkiyah, ada ayat-ayat yang madaniyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah? Makkiyah itu Makkah, madaniyah itu Madinah. Sehingganya dulu kita kalau belajar dulu Bapak Ibu di sekolah-sekolah dulu, ya kalau makkiyah itu ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Madaniyah itu ayat-ayat yang turun di Madinah. Kira-kira begitu. Dulu kalau SD, SMP atau dululah. Saya dulu belajar agama belajar PAI, itu dulu yang materinya. Nah, di sini dikatakan fal makkiyyu ma nazala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila al-Madinah. Jadi makkiyyu itu ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun kepada Nabi sebelum Nabi hijrah itu namanya makkiyah. 13 tahun, Pak. Ya. Jadi ayat yang turun sebelum hijrah itu makkiyah. Jadi yang dijadikan patokan di sini bukan tempat, tetapi yang jadi patokan adalah periodenya. Ya, sebelum hijrah kah atau setelah hijrah? Nah, begitu. Wal madani ma nazala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ila al-Madinah. Ayat-ayat madani itu apa-apa yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah. Jadi walaupun ayat itu turun di Makkah misalnya, tapi periode turunnya periode setelah hijrah, tetap dinamakan madani. Ya. Wa 'ala hadza fa qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan min al-qismil madani. Berdasarkan definisi tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu Bapak Ibu kan turunnya kan pada saat haji wada. Ya, haji wada itu di Makkah, nggak mungkin orang berhaji ke Madinah Pak Ibu ya. Jadi ayat ini secara tempat memang turun di Makkah. Tetapi kenapa dia digolongkan sebagai ayat madani? Karena dia turun setelah hijrah. Turun setelah hijrah. Ya, lebih spesifik. Ya, itu Pak ya. Ya, jadi kalau kita patokannya tempat, tentu ini termasuk ayat makkiyah. Tetapi yang jadi patokan kita Bapak Ibu bukan tempat, tapi periodenya atau hijrahnya. Setelah hijrah kah atau sebelum hijrah? Kalau sebelum hijrah, ayat-ayatnya makkiyah. Kalau setelah hijrah, maka ayat-ayatnya madaniyah. Iya. Iya. Dan memang ada juga yang berpatokan seperti itu, Pak. Cuman susah.
Ya, susah. Karena ada juga ayat itu misalnya yang turun di dekat-dekat Mekah, di Taif misalnya. Itu gimana cara kita menggolongkannya? Itu kan. Itu. Jadi, ayat ini al-yauma akmaltu lakum dinakum ini surat Al-Maidah ayat 3 ini Bapak Ibu termasuk ayat-ayat madani. Walaupun turunnya ketika haji wada, karena dia turun setelah Nabi hijrah. Wa in kanat qad nazalat 'ala an-nabiy fi hajjatil wada' fi Arafah. Walaupun dia turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada' di Arafah. Fa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari diriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu annahu qala qad arafna dhalika al-yawma wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazalat wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Dari Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau berkata, sungguh kami mengetahui hari tersebut. Bagaimana suasananya kami tahu. Wal makan alladhi nazalat fihi, kami tahu di mana tempat diturunkannya ayat tersebut. Di mana Nabi berdiri, di mana posisi Nabi, sedang apa Nabi kami tahu. Nazalat wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Inilah namanya. Iya. Siapa? Masyaallah. Ya, salam kata. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini jelaslah bagi kita Bapak Ibu bahwa yang dimaksud dengan Makki atau Makkiyah, yang dimaksud dengan Madaniyah, Makkiyah yang turun di Mekah, yang turun sebelum hijrah, Madaniyah yang turun setelah hijrah, walaupun di Makkah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab. Itu sudah masyhur dalam kitab-kitab tafsir. Dalam At-Tabari itu dijelaskan. At-Tabari itu sudah masih dekat-dekat dengan itu, Ya, masih setelah itu. Ya, At-Tabari setelah itu tuh. Ya. Itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ya, jadi kalau kita baca surah atau ayat, kita baca tafsirnya, itu bisa dijelaskan. Hadhihi surah Makkiyah. Ini surat Makkiyah. Apa maksudnya Makkiyah? Turunnya sebelum hijrah. Ini ayat atau ini surat Madaniyah. Surat ini turun di turun setelah hijrah. Surat ini Madaniyah kecuali ayat sekian Makkiyah. Ada juga demikian. Itu. Ada juga demikian. Itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baru nanti kita masuk kepada bagaimana apa perbedaan Makkiyah dan Madaniyah ini. Baik dari segi uslubnya, dari segi bentuk penyampaiannya, dari segi tema yang disampaikan, ya. Kemudian apa saja faedah kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini. Ya, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bentuk. Maudhu' temanya ila akhirih. Itu ya Bapak Ibu ya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di sini kalau Bapak Ibu lihat bukunya,
Itu mengenai hadis-hadis itu dijelaskan itu di bawah. Ada catatan kaki ya. Nah, kalau kita ingin rujuk hadisnya ada di hadisnya di Bukhari, kitabnya kitab syahadat, kitabnya kitab syahadat. Syahadat itu artinya persaksian. Babnya bab idza du'iya au qadhafa. Ya. Apabila mengklaim sesuatu atau menuduh orang lain berzina. Ya, dan seterusnya. Apa benda? Iya, ayat yang terakhir turun itu nanti kita bahas juga nanti. Itu ada khilaf. Apa benda? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama An-Nasr. Idza aja'a nasrullah, ini mengatakan ayat terakhir turun. Pendapat kedua ada mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pendapat ketiga ada yang mengatakan surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ada yang pendapat ini. Jadi ada tiga pendapat. Kalau ayat pertama kali turun la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Iqra. Tapi ayat yang terakhir turun itu ada tiga. Karena memang riwayatnya berbeda-beda. Riwayatnya berbeda-beda. Itu. Insyaallah. Ya. Jadi kalau kita tahu ayat ini, kalau kita tahu Bapak Ibu, kita baca ayat, oh ayat ini di Mekah turunnya. Oh ini ayat ini Makkiyah sebelum hijrah. Oh ini ayat ini Madaniyah setelah hijrah. Kita terasa oleh kita. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah. Iya. Itu berapa lama proses pengumpulan? Karena pengumpulan itu tuh dalam awal sebuah modifikasi kan lama. Iya. Di apa kan? Di utang pulang-pulang. Iya. Kira-kira dari pasti utang sepanjang tahun sama pernah dipelajari. Iya, Pak. Kalau bisa di kelompok-kelompokkan loh, apa macam tuh sudah terakhir dengan Anas. Jam'ul Quran. Jadi itu Bapak Ibu, itu namanya Jam'ul Quran. Peristiwa pengumpulan Al-Quran. Nanti kita akan pelajari juga itu insyaallah. Jadi itu dikumpulkanlah para penghafal Quran, tulisan-tulisan Al-Quran itu yang ada di pelepah, ya, di dahan-dahan ini, di kulit-kulit, itu kan dikumpulkan. Mungkin lebih tepatnya kepada tertib Quran menurut Bapak mungkin ya. Bagaimana Al-Quran itu kok bisa tertibnya dari Al-Baqarah sampai An-Nas gitu ya. Jadi ya mengumpulkan Al-Quran itu terjadi di zaman para sahabat, lalu pada masa Utsman itu dibikinkan mushafnya. Ya begitu. Untuk lamanya itu wallahu taala alam, itu tidak tahu saya berapa, kurun 1 tahun, kurun berapa tahun. Tapi yang jelas ketika itu kan banyak yang hafal Quran. Ya, ketika itu banyak juga yang kutabul wahyi. Jadi anak Rasul itu punya namanya kutabul wahyu, kutabul wahyi. Kutabul wahyi itu sahabat-sahabat yang tugasnya menulis wahyu. Sahabat-sahabat yang tugasnya menulis wahyu. Itu. Ada yang menulis wahyu. Iya, Pak. Iya, betul. Bermacam pertanyaan mencer. Peristiwa ya itu. Ya punya dasar. Tapi kalau ada punya dasar itu betul. Iya. Iya. Jadi yang ada ya. Iya, nanti kita bahas itu, Pak. Nanti kita bahas itu insyaallah. Ya, itu nama pembahasannya Jam'ul Quran. Jam'ul Quran. Ada peristiwa
kitabatul Quran wa jam'i. Misalnya, jadi kitabatul Quran wa jam'ihi itu penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Al-Quran itu ditulis tidak hanya di masa sahabat, tetapi juga pada masa Nabi. Ya, pada masa Nabi, ya, Al-Quran itu ditulis dengan tulisan, disimpan dengan tulisan, disimpan di dalam hati. Al-Qur'anu mahfuzun fis sudur was sutur. Ya, Al-Quran itu terjaga di dalam dada-dada para hufaz dan terjaga juga di dalam tulisan-tulisan. Ya. Karena ketua sama, karena yang ketua pernah saya baca. Iya, Pak. Yang pernah ya, itu dengan sekarang tidak ada perubahan kan? Tidak ada perubahan. Jadi kan ada sesuatu yang menarik di situ. Menariknya dimulai. Iya. Jadi Allah kan yang menjaga. Dia menjaganya. Jadi kita lakukan terus itu kan tak dulu sehari dua hari kan tahunan. Tahunan ya. Terkumpul gitu. Ya. Jadi itu kan pada masa Rasul. Lalu pada masa Abu Bakar dikumpulkan, dijadikan satu mushaf kira-kira kan. Lalu pada masa Utsman itu barulah nanti karena ada perbedaan qiraat disatukan, disebarkan mushaf-mushaf itu ke beberapa wilayah begitu kan. Tapi waktu zaman dulu kan belum ada bahasa-bahasa. Belum. Jadi Orang bodong. ya bukan Arab gundul lagi, tapi itu sudah Arab colak itu. Kalau gundul mungkin masih ada tumbuh rambutnya dikit-dikit Pak Ibu ya, tapi kalau guru saya dulu Arab colak. Bapak Ibu dulu tidak bisa membedakan ain dengan ghain ya, makanya kalau kita baca kitab-kitab itu dibedakan tuh, ada apa namanya ya, al-ainul, apa istilahnya, al-ainul mu'jamah, al-ain al-muwahhadah. Ya, ada ain itu yang tidak ada titiknya di atas. Ini ain yang ada titiknya di atas. Ada at-ta al-musannah. At-ta al-musannah. At-ta al-musannah itu ta dua titiknya. Ada al-musallasah, tiga titik di atas. Ya, kira-kira begitu. Itu saja apa aja dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu dulu tuh memang begitu. Sehingganya ada satu tulisan cara membacanya dua dan kedua-duanya benar. Ya. Kayak gini tulisannya. Ya, kata Bapak tadi ya. Ini apa faedah saja. Ya. Nah, ini kira-kira apa bacanya ini, Pak? Ini bisa dibaca ini dia ada gigi selalu nama. Ini bisa dibaca fatabayyanu. Fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang orang fasik kepada kalian maka bertabayunlah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik dengan membawakan sebuah kabar, maka bertabayunlah. Ini bisa ada qiraat lainnya nih. Dan keduanya sama-sama boleh. Ini masuknya ilmu qiraat lagi. Termasuk ilmu rasam Quran ya. Fatathabbatu. Boleh. Tapi kalau dalam qiraat kita fatabayyanu. Fatabayyanu ya. Iya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang begitu. Nah, lalu yang meletakkan baris ini kan siapa? Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali. Ali bin Abi Thalib. Ya, Abul Aswad ad-Du'ali. Bapak Ibu kan belajar nahwu tuh. Nahwu. Abul Aswad ad-Du'ali itu bisa dikatakan bapaknya nahwu. Bapaknya nahwu, peletak baris-baris, titik-titik. Abul Aswad ad-Du'ali. Enggak ada. Buku yang kalau nahwu yang paling qadim itu Al-Kitab namanya. Al-Muyassar. Itu bagus itu.
Itu bagus itu. Ya, bagus sekali itu. Al-Muyassar fin Nahwi itu. Ya, itu ya Pak Ibu ya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.